berita daerah dalam bahasa Minang. (97,2 FM) Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Desana Pandangan, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jombang Seminang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Tanah Datar Eka Putra melantik 6 pejabat manajerial Jo Pengawas di Gedung Indo Jalito Batu Sangkar. Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM Persatuan Wartawan Indonesia Pusat mengingatkan wartawan harus solid untuk memajukan Indonesia. Buletin Baritu Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Baritu Minang nan pertama. Bupati Tanah Datar Eka Putra melantik 6 pejabat manajerial Jo Pengawas di Gedung Indo Jolito Batu Sangkar, sembari menyampaikan pentingnya inovasi Jo evaluasi kinerja berkelanjutan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra melantik sejumlah pejabat manajerial Jo Pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Prosesi pengambilan sumpah jabatan itu dilaksanakan di Indo Jolito Batu Sangkar dan Jo dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadli serta jajaran asisten Jo Kapalo OPD. Dalam arahannya, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pelantikan sebanyak ampe pejabat manajerial Jo 2 pejabat pengawasko merupakan bagian dari rangkaian rotasi, mutasi Jo promosi dan akan tarui berlanjut. Dirinya menjelaskan bahwa langkah itu diambil berdasarkan masukan Jo hasil evaluasi dari tim penilaian kinerja PNS secara berkala. Menanggapi pertanyaan publik mengenai frekuensi pelantikan dan berdekatan, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para aparatur. Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan seluruh pejabat serta jajarannya untuk bekerja jo prinsip kerja kareh, capek, tuntas, jo ikhlas dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bupati meminta para pejabat yang baru dilantik maupun pejabat lama untuk segera melahirkan terobosan baru guna mendorong kemajuan Kabupaten Tanah Datar. Menurutnya, inovasi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja kiniko. Pahami visi dan misi dan program unggulan di pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan untuk kita semua ya hati-hatian dalam penggunaan anggaran ya, dan saya minta perangkat daerah untuk dapat sering berkoordinasi dengan Ibu Inspektor Rani ya, agar terhindar dari persoalan semua OPD yang pegang anggaran baik kabin. Sekali lagi selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, selamat menjalankan tugas dengan lebih baik dan menggali lebih dalam potensi diri masing-masing demi berlanjutnya birokrasi yang sehat dan pemerintahan yang baik menuju Tanah Datar Madani. Adapun pejabat yang dilantik adalah Utri Satria Putra, Jo jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah, Wina Martayeni, jabatan baru Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Yusri Yasmin, jabatan baru Kepala Bagian Organisasi Setda, Dery Elsa Fitri sebagai Kepala Bidang Pencegahan Jo Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Jo Anak pada Dinas Sosial P3A, Febri Rahmaini sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Jo Keuangan pada Dinas Pangan Jo Perikanan, serta Roni Paslah sebagai Kepala Seksi Pengujian Sarana pada Dinas Perhubungan. Irsyad melaporkan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Ernest turun langsung menyisir sejumlah ruang pelayanan di RSUD Padang Panjang. Dalam kunjungan itu, dirinya menegaskan komitmennya mendorong perbaikan menyeluruh demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Wako Hendri menilai masih ada sejumlah aspek dan perlu segera dibenahi agar pelayanan lebih optimal dan nyaman bagi pasien. Selain fasilitas fisik, Hendri juga menyoroti tata kelola dan kinerja sumber daya manusia SDM, dan menurutnya setiap unit harus bekerja sesuai tugas dan fungsi secara maksimal.
sehingga indah adolai keluhan nan berulang dari masyarakat. Dusana Pananga, Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat Aiman Wijaksono mengingatkan wartawan harus solid untuk memajukan Indonesia. Selangkutnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat sekaligus wartawan senior nasional Aiman Wijaksono menanggapi kembalinya Bersatu PWI setelah sempat terjadi dualisme. Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat itu juga mengatakan paralunya persatuan dari kalangan wartawan untuk ikut berpartisipasi memajukan bangsa. Menurut Aiman Wijaksono, seharusnya wartawan ko satu organisasi, jo artian PWI ko indak tapacah bahwa ada pemikiran-pemikiran nan dinamis itu ala fitrahnya wartawan. PWI dalam hal ko adalah PWI nan solid, dek bagaimanapun juga tantangan ke depan indak ringan, maka dari itu hendaknya bersama-sama memiliki tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Aiman Wijaksono menjelaskan Indonesia punya titik kritis di 2030 jo jumlah usia produktif akan berkurang setelahnya, jo artian generasi muda Indonesia akan menua. Tahun 2030 harus dikejar, apabila indak, maka lewat dari itu indak dapat mengejar, Indonesia akan masuk ke dalam jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Memang seharusnya wartawan itu satu organisasi dalam artian PWI ini tidak terpecah ya. Bahwa ada pemikiran-pemikiran yang dinamis itu sudah fitrahnya wartawan. Kenapa perlu satu organisasi? PWI dalam hal ini adalah PWI yang solid karena bagaimanapun juga tantangan kita ke depan tidak ringan. Sama-sama kita punya tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang penting untuk disampaikan adalah Indonesia ini punya titik kritis 2034. Lepas dari 2034, jumlah usia produktif itu berkurang. Artinya generasinya akan menua. Jadi sampai 2034 itu harus kita kejar. Kalau tidak, maka lewat dari itu kita tidak bisa mengejar. Aiman Wijaksono menegaskan, untuk menjadi negara maju itu hampir mustahil apabila indak dikejar 2030, maka dari itu indak ada pilihan, maka Indonesia harus mengejar tu, dan wartawan pers itu harus bahu-membahu untuk memajukan Indonesia jo caronyo. Aiman Wijaksono meminta wartawan indahnya berperilaku patuh tanpa kritisi untuk memberikan peran jurnalisme, sekali lagi bukan jo caro misalnya membebek penguasa, justru tetap harus mengingatkan agar kembali ke jalur nan benar, jo inti memajukan bangsa Indonesia melalui nilai-nilai jurnalisme. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Tarhib Ramadan sekaligus meluncurkan program pesantren Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kegiatanku menjadi penanda kesiapan daerah menyambut bulan suci Ramadan, jo penguatan nilai keagamaan serta pembinaan generasi muda. Mengusung tema Ramadan Madrasah Generasi Emas, membentuk pemimpin peradaban masa depan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, pelajar, serta masyarakat. Dusana Pananga, jelang bulan Ramadan, puluhan mahasiswa Pasaman Barat menggelar aksi Bagoro di objek wisata Pantai Pigago. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah STAI Yaptip Pasaman Barat nan terdiri dari dosen jo mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam kembali mengadakan aksi Barasia Pantai baru-baruko sebagai bantuan pengabdian masyarakat di Pantai Pulau Pigago, Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Ketua Pelaksana Mita Fitria mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat itu dilakukan dalam rangka menjaga sarana memelihara kelestarian sarana kebersihan lingkungan di sekitar Pantai Pigago. Menurut Mita, kegiatan ko dilaksanakan dengan latar belakang permasalahan keadaan sarato kondisi pantai nan semakin lama semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik di dalam maupun luar kota. Selain ko, Mita Fitria mengungkapkan kegiatan itu menjadi wujud butir tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan aksi bersih pantai, dapat menunjukkan bakti dosen jo mahasiswa kepada masyarakat dan sekitarnya. Kita aksinya di Pulau Pigago, salah satu pulau yang terindah di Kabupaten Pasaman Barat dan menjadi salah satu destinasi wisata juga. Bagi pengunjung baik yang di sekitar Pasaman Barat maupun yang di luar Pasaman Barat, mari berkunjung ke Pulau Pigago, pulau yang sangat indah di Pasaman Barat. Insya Allah pengunjung akan dipuaskan dengan keindahan pulaunya. Sementara itu di lokasi yang sama,
Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Michael menyampaikan apresiasi penuh melalui aksi kecil ini. Michael berharap aksi itu dapat memberikan dampak nan lebih gadang untuk lingkungan sekitarnya, sehingga peran mahasiswa sebagai garda terdepan bagi masyarakat dapat terus digalakkan. Sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Semoga kegiatan HMP SMP ini menjadi representasi masyarakat untuk keterbaikan Pulau Pigago, khususnya Pulau Pigago, agar wisata yang kita miliki ini selalu bersih dan aman. Keindahan wisata bahari di Kabupaten Pasaman Barat tersebar di beberapa kecamatan. Salah satunya Pulau Pigago di sekitar Nagari Ayabangi menjadi salah satu tujuan destinasi wisata andalan. Karena kondisi Pulau Jo Pantai Pigago masih asri, wisatawan tidak perlu dipungut biaya untuk masuk ke pulau. Namun wisatawan harus menyewa perahu warga lokal untuk mengakses pulau itu. Dengan biaya Rp20.000 per orang wisatawan, dapat berlibur dengan puas di Pulau Pigago. Wisatawan dapat menggelar beberapa kegiatan seperti berenang, memancing, atau sekedar bertamasya bersama anggota keluarga meski tidak berpenghuni. Pulau Pigago ala memiliki hanggar sampai sandaran perahu. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup menggelar gotong royong massal di kawasan Pantai Corocok Painan hingga Muaro Painan. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan sinergi lintas sektor. Risnaldi Ibrahim menyebutkan aksi gotong royongko merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan dan bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Saudara pendengar, kinerja dan peran kader Dasawisma dari 6 kelurahan diuji dalam Lomba Kader Dasawisma Tingkat Kota Padang Panjang 2026. Berikut laporan Nofri. Kinerja serta peran kader Dasawisma dari 6 kelurahan diuji dalam Lomba Kader Dasawisma Tingkat Kota Padang Panjang 2026 dan digelar di Aula Sekretariat TPPKK Kota Padang Panjang, Senin Kapatang. Lomba ko diikuti 6 kelurahan, masing-masing 3 kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur, yakni Tanah Palambiak, Ganting, dan Sigando. 103 dari Kecamatan Padang Panjang Barat, yaitu Pasar Rusang, Bukit Surongan, serta Siliang Bawah. Sekretaris PKK Kota Padang Panjang Aisyah menegaskan, Lomba Dasawisma bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sarana pembinaan dan evaluasi kinerja kader dalam pendataan keluarga serta pelaksanaan 10 program pokok PKK di tingkat kelurahan. Dirinya berharap kegiatan ko indak dimaknai sebagai perlombaan semata. Kader Dasawisma harus benar-benar berkarajo serta menyukseskan program pemerintah, terutama dalam pendataan keluarga dan pelaksanaan program PKK. Aisyah juga menyampaikan tahapan penilaian meliputi tes tertulis, administrasi, ekspos, serta penilaian langsung ke lapangan. Kader terbaik dan terpilih nantinya akan mewakili Padang Panjang pada Lomba Kader Dasawisma tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang Pokja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Pokja 1. Pokja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada kampung mandirinya, ada rumah dilannya juga. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang menambahkan, kader Dasawisma merupakan ujung tombak gerakan PKK dan bersantuan langsung jo masyarakat. Oleh karena itu, kader dituntut aktif, teliti, serta inovatif dalam menjalankan tugasnya. Nofri melaporkan. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan menggelar seleksi atlet biliar sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Seleksi dilaksanakan di Sekretariat Popsi Pesel dan berlokasi di Cafe Loka Deksa. Ketua Popsi Pesisir Selatan Rifal Maulana menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan tanpa praktik titipan. Menurutnya, hanya atlet juga kemampuan terbaik dan akan dipilih untuk memperkuat kontingen Pesisir Selatan. Dusana Penanga Bukit Tinggi raih 5 balai medali di Alpha Aquatic Open Swimming Championship 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
Alpha Aquatic Open Swimming Championship 2026 nan diikuti berbagai perkumpulan renang dari seluruh Indonesia, di antaranya dari Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten hingga DKI Jakarta. Berlangsung sejak 3 balik hingga 5 balik Februari di kolam renang Riau Aquatic Rumbai. Pada kejuaraan bergensi itu, Pengcap Aquatic Bukit Tinggi mengiriman 3 balik atlet nan berasal dari 3 perkumpulan renang, yaitu Bayangkara Swimming Club 5 atlet, Queen Bee Swimming Club 6 atlet, dan juga Bukit Tinggi Bantola Swimming Club 2 atlet. Dari total atlet nan di turunan tu, kontingen Bukit Tinggi berhasil mengoleksi 5 balik medali dan berbagai kelas umur KU. Sistem resmi PB Aquatic Indonesia menggunakan program Spektra dari PB Aquatic Indonesia khusus untuk kategori senior serta KU 1, 2 dan 3. Catatan waktu para atlet akan langsung tercatat dalam aplikasi Spektra PB Aquatic Indonesia sehingga hasil yang diperoleh dapat terdata secara nasional dan menjadi bahagian dari rekam jejak prestasi atlet yang dilakukan. Adapun 5 balik medali nan berhasil ditorehkan tu dari berbagai kelompok umur KU nan terdiri atas Zaharani Syifa Azara senior 3 medali ameh nan meliputi 100 meter gaya dada, 50 meter gaya dada, 50 meter gaya bebas. 1 medali perak nan terdiri 100 meter gaya bebas. Keisha Akila Zahra KK kelompok umur KU 3 tahun, 1 medali perak. Pada 200 meter gaya punggung, 1 medali perunggu. Pada 50 meter gaya punggung, Diamanta Ashka Areta kelompok umur KU 4 tahun, 1 medali perak. Pada 100 meter gaya punggung, 1 medali perunggu. Pada 50 meter gaya punggung, Faizan Nero Al-Kirami kelompok umur KU 5 tahun, 3 medali perak. Pada 50 meter gaya kupu-kupu, pada 50 meter gaya punggung, 150 meter gaya bebas. Sabrina Nasnen Auni pada kelompok umur KU 4 tahun, 1 medali ameh. Pada 50 meter gaya punggung, 2 medali perak. Pada 50 meter gaya kupu-kupu, 150 meter gaya bebas. Sekretaris Umum Sekum Pengcap Aquatic Bukit Tinggi, Aibtu Zainuddin Anwar sekaligus pemilik Bayangkara Swimming Club malik hasil nan dicapai ko alah sesuai jo target nan diinginan. Diakui Aibtu Zainuddin Anwar kini ko sebagai Babin Kantipmas di Balai Gurah Polsek Kecamatan Ampe Angke Canduang Kabupaten Agam tu kini ko dalam lakukan pembinaan dihadapkan pada kolam renang tampil latihan. Berakibat terbatasnya melakukan pembinaan. Target kita sih udah tercapai sih Pak, karena kan di situ kan per KU. Yang jelas untuk yang senior, untuk si Siva itu di nomor dada, ketiga-tiganya target emas dapat. Kalau yang 2 orang lagi, si Kiki sudah dapat target juga untuk punggungnya. Baru yang lainnya itu kan kelas-kelas spin tuh Pak. Kendala kita masih spesifik Pak. Untuk kendala kolam, sulitnya kita untuk mengadakan kejuaraan-kejuaraan antar kota Pak. Fasilitas ya pertama kolam lah. Kalau kolam untuk di standarnya untuk latihan, intinya kita kan butuh untuk mengadakan kejuaraan. Seperti Pengcap sendiri bisa mengadakan kejuaraan di daerah sendiri kan. Karena kita terbentur dengan biaya kolam yang tinggi. Sehingga pembinaan itu terbatas. Cuman yang tadi itu kita kalah sama di daerah seperti Padang. Itu cuman kalah di jadwal latihan. Mereka 9 kali dalam seminggu. Kita cuma bisa 4 kali dalam seminggu. Pengcap Aquatic miliki 150 orang di kategorian alah atlet. Dari pertandingan ko nantinya dipersiapkan pada kejuaraan aquatic di Padang untuk seleksi kejurnas akuatik di Senayan, Jakarta pada akhir April 2026. Joni Marbeta mengaman untuk berita Minang pada siang hari ko. Desana pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Selasa 7 Februari 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.